Oke, selamat datang di Under the System. Di pembahasan kali ini, kita akan ngomongin sesuatu yang, wah, penting banget. Gimana nilai kamu itu sebenarnya dibentuk? Coba deh, lupain dulu cara-cara lama. Karena di petualangan ini, nilai itu adalah cerminan seluruh perjalanan kamu, bukan cuma angka di akhir. Yuk, kita mulai dengan satu ide yang mungkin kedengarannya agak radikal ya. Di sini, nilai akhir kamu itu tidak ditentukan di minggu terakhir. Jadi, lupakan deh yang namanya sistem kebut semalam atau cuma ngandelin ujian akhir. Enggak lagi, petualangan ini tuh dirancang buat ngelihat gambaran yang jauh lebih besar. Nah, ini dia nih intinya. Sistem ini tuh bakal merekam dan, yang paling penting, menghargai seluruh proses kamu. Jadi setiap langkah kecil, setiap diskusi, setiap usaha kamu dari hari pertama, itu semua dihitung. Ini bukan soal lari sprint di garis finish, tapi soal lari maraton yang konsisten. Oke, terus apa sih sebenarnya logika di balik sistem baru ini? Gini deh, anggap aja ini bukan mata kuliah biasa. Ini tuh lebih kayak simulasi, sebuah pengalaman yang sengaja dirancang buat nyiapin kamu menghadapi dunia profesional yang sesungguhnya. Coba deh bayangin, di dunia kerja nanti, seorang engineer itu dinilainya bukan cuma dari satu proyek gede di akhir tahun kan. Justru yang paling penting itu prosesnya. Gimana cara kamu mikir, gimana kamu kolaborasi sama tim, dan seberapa konsisten kamu setiap hari. Nah, semangat inilah yang mau kita bawa ke sini. Ini ada kutipan dari Dian yang pas banget. Katanya gini, kalau nilai cuma angka di akhir semester, kamu tidak pernah tahu di mana kamu bertumbuh. Bener juga kan? Kalau cuma angka, gimana kita tahu kita udah berkembang di bagian mana? Makanya, tujuan sistem ini tuh supaya progres kamu jadi kelihatan dan bermakna. Bukan cuma buat kami, tapi yang paling penting buat kamu sendiri. Terus gimana caranya kita ngukur perjalanan ini? Gampang, ada dua mata uang utama yang bakal kamu kumpulin, XP dan GP. Keduanya punya peran beda, tapi sama-sama penting. Yuk, kita bedah satu-satu. Sederhananya gini, XP atau Experience Point itu ibarat detak jantung pembelajaran kamu. Dia ngukur ritme dan konsistensi, kamu hadir nggak, aktif nggak. Nah, kalau GP atau Gold Point, itu ngukur kualitas dan dampak dari karya yang kamu hasilkan. Jadi, yang satu soal ritme, yang satu lagi soal kualitas. Dua-duanya jalan bareng. Terus, gimana cara dapat XP? Gampang banget. Setiap kali kamu aktif di forum, ngumpulin tugas tepat waktu, atau nyelesain tantangan, kamu otomatis dapat XP. Ini cara sistem bilang, hey, kerja bagus, usahamu kami lihat dan hargai. Tapi, ada satu hal penting nih. XP itu bukan buat pamer-pameran sibuk ya. Seperti kata Dian, ini tuh soal membangun ritme belajar. Kebiasaan baik yang kamu bangun dari sekarang, itu bakal jadi fondasi yang super kuat buat karir kamu nanti. Oke, kalau tadi XP soal ritme, nah GP atau Gold Point ini soal substansinya. GP ngukur kualitas karya kamu, seberapa dalam sih pemikiranmu, seberapa kuat logika yang kamu bangun, dan seberapa bermakna refleksi kamu. Nah, di sini nih, kualitas benar-benar diuji. Ada kutipan keren dari Nanda yang ngejelasin ini dengan pas. Katanya, engineer yang baik bisa menjelaskan kenapa desainnya masuk akal. Bukan cuma bisa bikin, tapi bisa jelasin kenapanya. Nah, kemampuan buat ngejelasin alasan di balik karya kamu itulah yang diukur sama GP. Terus gimana cara dapat GBP? Nah, ini bagian yang paling seru. Kita bakal ninggalin sistem penilaian tradisional. Gantinya, asesmen mandiri dan penilaian dari teman-teman kamu sendiri. Jadi, ini bukan lagi soal nilai dari atas, tapi soal membangun reputasi di antara sesama rekan. Alurnya simpel aja, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, kamu kumpulin karya. Kedua, kamu nilai sendiri pekerjaanmu. Ini buat melatih refleksi dan kesadaran diri. Dan ketiga, karya kamu bakal dinilai sama teman-temanmu. Ini penting banget buat belajar ngasih dan nerima feedback yang membangun. Dan inilah hasilnya. Coba lihat deh contoh refleksi yang ada di sini. Kelihatan kan? Ini bukan sekedar laporan tugas biasa. Ini bukti nyata dari proses berpikir, analisis kritis, dan pertumbuhan seseorang. Proses asesmen kayak ginilah yang bikin pemahaman kita jadi jauh lebih dalam. Satu lagi yang penting banget, semua proses ini transparan. Nilai resmi kamu memang akan ada di My ITS Classroom, tapi seluruh jejak perjalanan, semua artefak dan proses belajar kamu, itu semua terekam rapi di Edufen dan Notion. Jadi semuanya terbuka dan bisa dilacak. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir, potret pertumbuhan kamu. Eits, tapi jangan bayangin ini sebagai satu angka kaku ya. Anggap ini kayak sebuah lukisan potret yang utuh, yang menangkap semua warna dari perjalanan belajar kamu selama ini. Nah, potret ini punya 3 dimensi utama.
Pertama ada LEI atau Learning Engagement Index, ini buat ngukur semangat dan konsistensi belajar kamu. Kedua ada PQS, Portfolio Quality Score, ini buat menilai kualitas karya dan kedalaman pemikiran kamu. Dan yang ketiga ada SPL, Social and Professional Level, yang ngukur pertumbuhan sosial dan kemampuan kolaborasi kamu. Nah, dashboard ini nunjukin semuanya dengan jelas. Lihat deh gimana ketiga metrik ini, LEI, PQS, dan SPL, nyatu jadi satu gambaran yang komplit. Kamu bisa lihat langsung di mana kekuatanmu dan di mana area yang bisa kamu kembangin. Ini bukan lagi sekedar angka, ini tuh cerita perjalanan kamu yang divisualisasikan. Memang sih, pada akhirnya semua ini akan dikonversi jadi nilai. Formulanya ada. Nilai akhir itu hasil dari GP dibagi 10 ditambah dengan XP dibagi 100. Tapi, angka itu cuma puncak gunung esnya aja. Cerita pertumbuhan yang ada di balik angka itulah yang benar-benar penting. Sebagai penutup, ada dua pesan penting yang perlu kita pegang. Pertama, dari Nanda, yang ngingetin kita, kalau kamu hanya mengejar nilai, kamu akan selalu terlambat. Kenapa? Karena kamu bakal kehilangan esensi dari proses belajarnya itu sendiri. Lalu Dian melengkapinya dengan sempurna. Tapi kalau kamu menjaga prosesnya, nilainya akan mengikuti. Jadi, fokus aja pada prosesnya. Lakukan dengan baik, konsisten, dan penuh makna. Nilai itu bonus yang akan datang sendiri. Jadi, ingat baik-baik ya, nilai kamu di sini bukanlah hadiah atau hukuman. Nilai itu adalah jejak. Jejak otentik yang membuktikan perjalanan, usaha, dan pertumbuhan yang udah kamu lewati di petualangan ini. Nah, dengan pemahaman baru ini, semoga kamu makin siap buat mulai petualanganmu. Hadapi setiap tantangan dengan percaya diri, dan yang paling penting, nikmati prosesnya. Selamat berpetualang!